And to match trik akan membuat trik yang kelima. Di sini telah terdapat soalnya. Kalau kita perhatikan di sini, ini berarti topiknya tentang vektor. Nah, di sini telah diketahui ya, dua buah garis dengan perbandingannya masing-masing. Kemudian vektor AB adalah vektor A, kemudian vektor AC adalah vektor B. Nah, oleh karena itu, kita mulai membahasnya. Di sini tentu seperti biasa akan ada cara yang standar, kemudian paling tidak itu memiliki dua cara ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang lebih cepat daripada standar, dan jika memungkinkan akan dibuat cara yang ketiga, yaitu cara jitu ya. Nah, sekarang ini kita akan mulai, yaitu cara yang pertama ya. Ini tentu caranya vektor ya, ada hubungannya dengan vektor pastinya ya. Nah, sekarang kita masuk, kita ambil dulu segitiganya nih. Ini segitiganya ya. Kemudian kita buat dulu di sini perbandingannya masing-masing. Di sini bahwa CD itu 3 ya. Kemudian DB itu 5, kemudian AE di sini adalah 4, kemudian EB di sini 1. Oke. Kemudian di sini tentu kita buat dulu bahwa di sini AB itu adalah A di sini ya. A, kemudian AC itu adalah vektor B gitu ya. Oke. Nah, ini ada hubungannya dengan trik yang keempat ya. Rumusnya itu ada kemiripan di sana, terutama untuk cara yang pertama itu dengan cara vektor. Di sini juga kita akan menggunakan cara itu juga. Nah, kita masuk tahapan yang pertama untuk menjawab cara yang pertama ini, yaitu kita cari dulu di sini kita cari AP ya. AP, vektor AP sama dengan, katakanlah di sini M dikali vektor AD itu. AD. Nah, berarti kita dapatkanlah di sini bahwa di sini kita cari dulu vektor AD-nya ya. Nah, di sini AD, vektor AD adalah, nah kalau kita buat ini AD berarti itu adalah perbandingan dari CD dengan DB. Berarti perbandingannya berarti jumlahnya seluruhnya 8 ya gitu. Berarti ini 1/8 atau 3 ditambah 5 gitu ya. Kemudian kita kalikan ya. Kita kalikan yang ini kali kemari gitu. Kemudian yang ini kalikan kemari gitu. Nah, jadi dia seperti itu ya. Berarti di sini 4, maksudnya untuk yang di sini bukan 4 dikali 3, tapi vektor AB-nya gitu. Nah, berarti di sini 3 dikali vektor AB-nya ya, vektor AB ditambah, kemudian di sini 5 dikali vektor AC. Nah, begini ya. Sehingga di sini 1/8. Ini kita hapus dulu ya. Oke, 1/8. AC itu, AB itu adalah A ya, berarti di sini 3A ditambah 5 vektor B gitu ya. Inilah vektor AD-nya. Begini. Kemudian yang ini kita sudah dapatkan, sehingga vektor AP-nya sama dengan sini 1/8. Ya, berarti sini kan ada M-nya tadi ya. Nah, di sini ada M-nya. Di sini M dikali 1/8 3 vektor A ditambah 5 vektor B. Sehingga AP-nya adalah M/8 3 vektor A ditambah 5 vektor B. Sekarang kita masuk ke tahap yang B. Tadi kita sudah mencari vektor AP yang ada pada vektor AD. Kemudian antara vektor AD dengan vektor CE itu kan ada titik pertemuannya pada titik P ya. Oleh karena itu kita juga harus mencari vektor CP. Sehingga di sini vektor CP sama dengan, kita anggaplah perkaliannya sebagai N dikali vektor CE.
Ini ya. Ini berarti kita harus mencari vektor CE. Sehingga vektor CE sama dengan. Ini berarti CA, vektor CA ditambah. Ini kan CA ditambah AE ya. AE itu. Nah, vektor CA ini kan adalah negatif ya. Negatif B. Karena berlawan arah dengan AC gitu. Ditambah. Kemudian AE ini kan itu perbandingannya dengan AB, berarti di sini 4:5 ya. 4:5 itu vektor AB. Gitu. Sehingga kita dapatkanlah vektor negatif vektor B ditambah 4/5 vektor A. Nah, gini ya. Inilah sebagai vektor CE. Oleh karena itu, kita telah mendapatkan vektor CP sama dengan N dikali 4/5 vektor A dikurang B. Nah, ini kita langsung kalikan saja ke dalam ya. Sehingga vektor CP sama dengan 4/5 N vektor A dikurang N dikali vektor B. Begini ya. Nah, untuk yang ini kita anggap sebagai vektor AP yang pertama gitu ya. Kenapa kita mencari AP? Karena ini kan garis di AD ya. Di AD gitu. Jadi itu yang harus kita cari ya. Tuh. Kemudian kita mencari lagi AP yang lain gitu ya. AP yang lain. Tapi yang berbeda dengan AP yang pertama gitu ya. Katakanlah ini AP ini kedua sama dengan. Nah, ini kita tarik dulu ya. Tarik dulu kemari. Ini. Oke. Berarti AP di sini kita peroleh yaitu AC vektor AC ditambah vektor CP gitu ya. Nah, vektor AC itu kan adalah vektor B. Kemudian vektor CP sudah kita dapatkan di atas ya. Itu 4/5 N dikali vektor A dikurang N dikali vektor B. Nah, di sini dapat kita gabungkan ya. Berarti di sini 4/5 N vektor A ditambah 1 dikurang N dikali vektor B. Nah, inilah vektor AP yang kedua. Gitu. Nah, oleh karena itu kita jadinya mencari yang antara vektor AP1 dengan vektor AP2 gitu ya. Nah, berarti di sini kita masuk ke D, itu vektor AP1 sama dengan vektor AP yang kedua gitu ya. Nah, oke. Vektor AP yang pertama langsung aja kita copy aja di sini. Kita copy yang ini. Kita pindahin kemari. Sama dengan vektor AP yang kedua, yang ini ya. Nah, gitu. Kemudian taruh di sini. Nah, ini sama dengan. Berarti yang ini harus kita kalikan dulu ya, yang AP1-nya ke dalam gitu, sehingga menjadi sini 3M/8 vektor A ditambah 5M/8 vektor B sama dengan 4/5N vektor A ditambah 1 dikurang N kali vektor B. Nah, di sini kita ambil kesamaan ya, kesamaan antara vektor A dengan sebelah kiri dan kesamaan vektor A di sebelah kanan. Itu. Jadi harus sama-sama A gitu. Nah, di sini kita ambil yang ini ya. Ini dengan yang ini berarti itu sama gitu ya. Kemudian yang ini dengan yang ini itu sama. Jadi sama-sama untuk vektor yang A dengan vektor A, kemudian vektor B dengan vektor B itu. Nah, gitu dia ya. Kita ambil kesamaannya. Berarti kesamaannya itu adalah 3M/8 sama dengan 4/5N. Nah, di sini kita kali silang aja ya. 8-nya saja yang kita kalikan ke sebelah kanan ya. Berarti sini 3M sama dengan 8 kali 4 berarti 32 N/5. Kemudian yang satunya lagi yaitu untuk yang vektor B ya. Berarti di sini 5M/8 sama dengan di sini 1 dikurang N. Berarti di sini nilai N-nya
itu sama dengan itu 1 dikurang 5M per 8. Nah, di sini kita harus mencari nilai M ya. Nilai M. Kalau kita perhatikan yang pertama tadi di sini, itu kan AB sama dengan M dikali AD ya. Berarti kita cari nilai M. Oleh karena itu, yang N-nya kita hilangkan ya. Sehingga di sini kita masukkan kemari gitu. Sehingga kita dapatkanlah 3M sama dengan 32 per 5. Kita masukkan 1 dikurang 5M per 8. Nah, gitu. Kita kali ke dalam aja, berarti 3M sama dengan 32 per 5 dikurang sini 32 per 5 dikali 5M per 8. Nah, di sini ada yang dapat kita bagi ya. Ini sudah jelas habis. Di sini sama-sama kita bagi 8, berarti di sini 4 itu. Sehingga kita dapatkanlah 3M sama dengan 32 per 5 ini dikurang 4M gitu ya. Sehingga kita jumlahkanlah ke M yang di sebelah kiri sehingga menjadi 7M sama dengan 32 per 5. Sehingga nilai M adalah 32 per 35. Nah, sekarang kita ambillah yang ini nih. Yang ini kita langsung copy gitu. Ini. Kemudian kita masukkanlah ke sini. Ini kita anggaplah sebagai angka yang E ya. Akan di sini E. Ini ya. Sehingga kita dapatkanlah ya AP sama dengan di sini M-nya kan 32 ya, berarti 32 per 35 vektor AD. Nah, AD-nya di sini kan sudah ada juga ya, AD-nya di sini. Nah, di sini sudah ada AD. Berarti ini tinggal kita copy saja. Kemudian kita taruh di sini. Berarti vektor AP sama dengan 32 per 35 dikali dengan yang ini. Yang ini ya. Nah, begitu. Sehingga kita dapatkanlah vektor AP-nya sama dengan. Nah, di sini dapat kita kadang dapat dibagi ya. Sini sama-sama kita bagi 8, berarti di sini ada 4. Sehingga vektor AP sama dengan 4 per 35 vektor 3A, vektor A ditambah 5 vektor B. Inilah yang menjadi jawabannya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti 4 per 35 ya. 4 per 35 itu di mana ya? 4 per 35 berarti di sini jawabannya adalah D ini ya. Di sini sudah jelas itu D ya. D. Gitu. Oke. Inilah cara yang pertama ya. Jadi kita akan masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua, kita masukkan dulu perbandingannya. CD itu 3, kemudian DB itu 5, kemudian A itu 4, kemudian EB itu adalah 1. Untuk mencari vektor AP, itu kita harus menggunakan dulu dengan dalil ya. Di sini ada dalil Menelaus. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi karena di sini ada dicari itu AP, berarti kita harus membuat AP-nya lebih dahulu. Nah, seperti ini. AP banding PD dikali DC per CB dikali BE kemudian per EA sama dengan di sini karena kita akan membuat itu perbandingan dan kita anggap di sini adalah 1 gitu ya. Kemudian kita masukkanlah AP. Ini kita buat rumusnya ya. Rumusnya berarti AP per PD dikali DC itu kan 3 ya. CB itu berarti 8 di sini. BE itu 1, kemudian di sini 4 sama dengan 1. Oleh karena itu kita dapatkanlah AP per PD sama dengan 32 per 3. Itu. Nah, sudah kita lakukan seperti ini. Berarti kita harus mencari lagi itu
AP-nya langsung gitu ya, AP-nya langsung dengan AD-nya gitu. Di sini kan masih AP banding PD. Jadi oleh karena itu, kalau di sini AP-nya dengan banding PD-nya itu adalah 32 banding 3, berarti kita dapatkan juga bahwa AP banding AD itu AP-nya kan 32. AP PD itu kan jumlah dari jumlah keduanya, sehingga menjadi dapatkanlah AD-nya. Berarti di sini adalah 35 gitu ya. Nah, oleh karena itu kita dapatkanlah AP vektor AP sama dengan 32 per 35 dikali vektor AD. Nah, berarti di sini kita tinggal mencari vektor AD gitu ya. Vektor AD. Nah, di sini kita buat dulu tandanya ya. Bahwa di sini tuh kalau AB itu adalah A ya, di sini vektor A itu, di sini adalah vektor B itu. Arahnya kemari ya. Oke. Nah, ini supaya lebih melihatnya, sepertinya kita copy aja dulu ya, supaya nanti tidak susah untuk melihatnya. Itu di sini kita kopikan, taruh di sini gitu ya. Kemudian di sini sudah kita dapatkan bahwa vektor AD itu sama dengan ya. Jadi kita ambil dari CD dengan DB gitu ya. Nah, AD berarti itu kan jumlahnya CB itu kan ada 8 ya, berarti 1/8 di sini gitu. 1/8. Kemudian kita buat pengalinya ya. Pengalinya itu ini bukan ini. Yang ini ke sini gitu ya. Sedangkan yang ini kemari gitu. Nah, jadi begitu. Berarti nih dapat kita langsung buat, berarti di sini 3A ditambah 5 vektor B gitu. Kemudian di sini jelas sudah kita dapatkan gitu ya. Di sini vektor AP sama dengan 32 per 35 dikali vektor AD gitu kan. Dikali vektor AD di sini. Nah, AD-nya kan sudah dapat. Berarti vektor AP sama dengan 32 per 35 dikali 1/8 3 vektor A ditambah 5 vektor B. Nah, di sini dapat kita bagi ya, bagi 8 di sini 4, sehingga kita dapatkanlah vektor AP itu sama dengan 4 per 35 dikali dengan vektor 3 vektor A ditambah 5 vektor B. Nah, ini sama seperti yang tadi ya jawabannya ya. Ini dia. D di sini. Nah, jadi inilah cara yang kedua. Nah, bagaimana cara yang ketiga, yaitu the final solution ya. Gitu. Oke, kita lihat ya. Kita masuk ke cara yang ketiga. Cara ketiga ini merupakan kesimpulan dari cara yang kedua. Kita buat rumus-rumusnya. Pertama-tama kita masukkan dulu di sini ya. Di sini itu katakan di sini ada M, di sini N, kemudian di sini itu adalah katakanlah di sini X, kemudian di sini Y. Nah, kemudian perbandingannya M itu adalah 3, kemudian di sini ada 5, kemudian di sini itu ada 4, kemudian di sini ada 1 gitu ya. Nah, apa yang menjadi rumusnya di sini ya? Berarti di sini rumusnya adalah vektor AP sama dengan di sini adalah X dikali dengan M tambah N, kemudian ditambah M dikali Y. Nah, di sini juga ada X, kemudian dikali oleh M vektor A ditambah N kali vektor B. Nah, di sini ya. Nah, inilah yang menjadi rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari jawabannya. Oke, berarti sini vektor AP sama dengan di sini X berarti 4 ya, berarti 4 per kemudian 4 dikali penjumlahan dari M tambah N berarti 3 ditambah 5, kemudian ditambah lagi dengan M kali Y, M-nya itu 3 dikali dengan Y-nya adalah 1, kemudian di sini M-nya itu 3 dengan vektor AB ya. Di sini ya, vektor AB di sini berarti itu adalah A. Vektor A di sini ditambah N itu 5 berarti 5B, vektor B. Nah, di sini sudah kita dapatkanlah hasilnya ya. Sehingga vektor AP sama dengan 4. Di sini 32 tambah 3 berarti 35 ya, 35.
3 vektor A ditambah 5 vektor B. Nah, inilah yang menjadi hasilnya ya. Sama juga seperti pertama, kedua ini ya, itu tetap juga. Jawabannya adalah D. Nah, beginilah caranya bagaimana kita mencari solusi dari pertanyaan ini dengan metode yang standar, kemudian lebih mudah dari standar, kemudian kita ambil kesimpulannya. Itu cara yang ketiga untuk lebih cepat menjawab soal ini. Semoga penyelesaian soal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.